Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat tarawih Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak para jamaah untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat untuk kita semua sehingga kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga kompleks Citraland Celebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah. Tiga yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini Bapak Ustadz Profesor Dr. Abdullah Sindring MPD dengan tema kaitan ibadah dengan kejiwaan. Imam sholat tarawih Bapak Ustadz Haji Muhammad Yasir Masih LC. Insyaallah yang akan menyampaikan ceramah subuh Bapak Ustadz Haji Taslim SAG MAG dengan tema 3 tingkatan perjalanan kepada Allah. Demikian penyampaian kami kepada Bapak Ustadz. Kami persilakan dengan hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Istiqomah Citraland yang insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kata yang wajib senantiasa ada di jiwa kita, di lisan kita, dan yang paling afdal di tingkah laku kita sehari-hari. Karena syukur tidak terletak pada ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu ucapan syukur, belumlah isi bersyukur. Isi bersyukur apa yang kita syukuri. Kalau kita sehat, gunakan sehat untuk beribadah. Disitulah syukurnya, bukan di alhamdulillahnya tadi. Alhamdulillah itu proklamasi bahwa saya mau bersyukur. Demikian pula istighfar, astagfirullah, itu ucapan taubat. Belum tentu bertobat itu. Nanti bertobat kalau menyesali dan tidak mengulangi. Di situ bertobatnya, bukan kata astagfirullah. Tapi tidak salah karena itu syaratnya. Karena itu mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam kita selalu tujukan pula kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin Pak Ketua, saya mau mendahulukan ceramah ini kepada anak-anak kita karena ini yang diharapkan meneruskan kehadiran kita di sini kelak. Ya. Sebab kalau tidak di awal-awal saya khawatir pertengahan mereka sudah hilang. Nah, itu. Jadi anak-anakku sekalian, ini untuk Anda ini. Jadi hal-hal yang kurang bagus dalam berpuasa, anak-anak, itu sudah 3 kali dikasih bangun oleh mama, belum bangun-bangun, berputar-putar saja di tempat tidur. Ingat itu nah. Bangun, mencela, menangis, kembali lagi tidur. Nah itu. Yang kedua,
terlalu banyak mengeluh lapar, haus. Nah, itu mengurangi pahala puasa. Dan yang ketiga adalah berkumur-kumur, apalagi yang menggunakan sirup DHT dan pelu buntung. Nah, itu sama sekali tidak digunakan. Itu untuk anak-anakku sekalian. Kita lanjut ke remaja sampai kita semua. Di dalam menghadapi bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengingatkan kepada para sahabat. Jadi mulai bulan Rajab, Sa'ban sampai Ramadan, bukan masuk Ramadan sampai menjalani Ramadan, Nabi kita selalu mengingatkan sahabat itu tentang doa-doa yang mempengaruhi atau akan melahirkan kesiapan jiwa menjalani bulan Ramadan. Apa itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita? Adalah Allahumma shollimni min Ramadana. Ya Allah, antarkanlah atau kasih sampailah aku dengan selamat untuk bertemu membersamai Ramadanmu. Jadi walaupun sudah masuk Ramadan masih tetap, karena Ramadan sampai hari ke-30. Lanjutannya, wasallim Ramadhan li, ya Allah antarkan pula Ramadanmu untuk sampai kepada aku. Ini doa yang puitis, jadi bertemu di tengah seperti itu. Antarkan pula Ramadanmu untuk tiba padaku, tiba di jiwaku. Dan yang ketiga, penutupnya adalah wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah segala amal ibadahku ya Allah. Nah, itu saya kira itu kita sudah hafal, sudah banyak sekali ustaz kita menyampaikan itu. Saya hanya mengulangi saja, menyadarkan. Kemudian ada dua golongan besar cara orang menyikapi dan membersamai bulan puasa atau bulan Ramadan. Golongan yang pertama yang mengartikan puasa itu adalah menahan makan, minum, bersahwat dan semacamnya. Kalau ditanya apa itu puasa? Tidak makan, tidak minum, tidak bersahwat. Golongan yang kedua adalah golongan yang menyikapi dan menjadikan pedoman di dalam berpuasa, menjadikan motivasi adalah pengertian Ramadan. Di dalam bahasa Arab, Ramadan, kata dasarnya ini Ramadan ini, Ramadan artinya panas yang terik, panas yang super. Begitu panasnya, dimaknai Ramadan itu adalah bulan pembakaran sampah-sampah yang bernama dosa. Nah, itu. Jadi kalau kita berpuasa dengan konsep yang pertama tadi itu, maka orang itu akan tersiksa sampai jam 6 sore. Kenapa? Karena ada kata tidak boleh melakukan hal yang disukai, yang dibutuhkan. Makan, minum, bersahwat itu kebutuhan manusiawi sekali. Jadi kalau pengertian kita puasa itu, maka sepanjang hari itu kita tersiksa. Tetapi kalau yang kedua, begitu kuatnya jiwa mau dihabiskan dosa-dosa kita, maka lapar, dahaga yang merupakan persyaratan pembakaran dosa itu tidak menjadi pikiran, tidak menjadi perasaan.
yang akumulasinya tidak menjadi hambatan. Nah, itu. Karena tingkah laku itu selalu didahului hati, ucapan, pikiran. Jadi kalau di bahasa pendidikan namanya kognitif, afektif. Nah itu nanti melahirkan konasi, tingkah laku, psikomotor. Nah itu. Jadi siapa golongan yang pertama? Ini kembali biasanya anak-anak kita ini, anak-anak kita sampai remaja biasanya puasa itu adalah menahan makan dan minum. Tapi kita saya kira kita sudah naik kelas. Puasa itu adalah pensucian dosa-dosa. Begitu kuatnya jiwa mengartikan puasa adalah pensucian, maka tidak terasa syaratnya. Apa syaratnya? Tidak makan, tidak minum. Nah itu syaratnya. Karena memang nafsu itu selalu mencari yang menyenangkan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padahuli fi ibadi wa dahuli jannati. Itu surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi memang yang dipanggil itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan yang diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ada ahli yang pernah meneliti ini sebetulnya, namanya Sigmund Freud. Ya begitulah kalau dosen berbicara selalu tahu ngikuti itu teorinya. Sigmund Freud itu bukan muslim ya. Itu meneliti lalu membagi bahwa jiwa manusia itu, nafsu manusia ada 3. Ada namanya id, nafsu-nafsu. Ada namanya ego, pikiran, rasional. Bagaimana cara menyalurkan isi nafsu tadi. Kalau mau makan, bagaimana caranya? Caranya itu ada di ego. Kemudian yang ketiga super ego. Ini berisi hukum-hukum. Itu halal haram ada di situ. Nah yang ternyata kalau diteliti, ternyata Ustaz Sigmund Freud juga ini mungkin sudah pelajari Al-Quran juga ini. Karena inilah nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Diputar-putar lah istilahnya, dan membuat lagi kita terkagum-kagum, seolah-olah mendewakan ahli-ahli dari sana, dari barat, padahal dari Al-Quran juga. Nah itu, mari kita kaji Al-Quran terus dengan berbagai cara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa memang berat. Kenapa berat? Pertama tadi karena semua naluri-naluri nafsu itu yang mau ditahan. Yang kedua, kalau dilihat di dalam Al-Quran, hampir semualah perintah yang didahului dengan kata kutiba. Ini lagu wajibnya Pak Ustaz ini kalau Ramadan, kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Sebelum siamu ada kata kutiba. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita lihat ayat sebelumnya, di ayat 278 Al-Baqarah juga, di halaman 27 Al-Quran yang besar itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ada mesin kutibanya. Apa itu? Qisas, hukum qisas. Laksanakanlah qisas, pembunuhan terhadap orang yang sudah membunuh juga sesamanya tanpa alasan yang dibenarkan. Berat melaksanakan qisas, walaupun itu didahului pengadilan-pengadilan, rembuk antara keluarga, pengampunan kerajaan. Kalau semua itu tidak tercapai, maka harus dilaksanakan qisas. Itu menggunakan kutiba juga. Yang ketiga, tidak usah panjang dari situ, ada lagi kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhun lakum. Masih Al-Baqarah 216 di halaman 34 Al-Quran yang besar itu.
Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan kepadamu berperang melawan orang kafir tentunya. Meskipun itu tidak menyenangkan bagimu. Jadi memang ciri-ciri perintah kalau berat, ekstrim, itu Allah menggunakan kata kutiba. Jadi kita terima itu bahwa memang berat itu puasa. Kita bandingkan perintah salat dan zakat, tidak pakai kutiba. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tidak disebut kutiba alaikumus shalah wa kutibas zakat. Karena salat dan zakat dan yang lain tidak se-ekstrim perjuangannya dengan puasa. Nah itu, jadi berat. Makanya hanya Allah yang bisa memberi hitungan-hitungan pahala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam psikologi syarat-syarat kita ini yang berkaitan dengan kejiwaan, ada caranya untuk tidak merasakan beratnya puasa. Ada caranya. Anak-anakku mau dengar kalau mau jangan kemana-mana, ikuti pesan-pesan berikutnya. Di dalam rongga kepala kita ini ada kotak di situ yang diberi nama keilmuan, namanya hipotalamus. Hipotalamus itu berisi sejumlah jaringan saraf, berisi sejumlah hormon-hormon. Antara lain hormon yang ada di hipotalamus adalah hormon dopamin, hormon endorfin, hormon serotonin. Tidak usah kita hafal, saya hafal karena nanti saya ceramakan lagi. Ini namanya hormon bahagia. Kalau itu yang diaktifkan waktu kita berpuasa, dimulai waktu berniat, maka insya Allah kalau jiwa kita mengatakan saya berniat puasa besok karena Allah, seluruh jaringan saraf, seluruh hormon ikut komandannya yang bernama jiwa kita tadi itu. Kalau dia ikut, karena itu rasa lapar dia ikut di jiwa, rasa haus, rasa syahwat ikut di jiwa semua. Jadi kalau jiwa mengatakan saya mau puasa besok, maka seluruh jaringan berkaitan dengan itu, seluruh pasukannya sampai Satpol PP-nya ke bawah tunggu semua, sehingga ringan kita melaksanakan. Itu. Sebaliknya di sampingnya kotak hipotalamus ada kotak yang lainnya. Ini yang berbahaya, selalu membayang-bayangi, namanya kotak talamus, kamar talamus, yang berisi jaringan-jaringan adrenalin, kortisol. Ini stres, ini kelompok-kelompok stres ini. Kalau itu yang muncul, apalagi mendominasi, susah kita. Makanya kadang-kadang kita itu susah, kadang-kadang gembira. Itu kalau gembira itu yang aktif, yang hormon dopamin, serotonin dan endorfin tadi. Kalau kita susah, yang muncul adalah kortisol kita. Nah sekarang yang perlu kita stimulasi adalah bagaimana mengaktifkan kedua hormon itu. Yang pertama tadi itu adalah melalui niat. Yang kedua, kalau kita sedang puasa, baca-baca Al-Quran. Dan paling bagus membaca Al-Quran itu dibaca tungi artinya, terjemahannya. Karena kalau kita baca lafal Arabnya saja, kita tidak tahu artinya, tidak cepat mempengaruhi jiwa, hanya mempengaruhi irama bacaan kita, intonasi suara kita, dan seterusnya. Walaupun demikian sudah berpahala. Itu bedanya membaca Quran dan membaca Quran. Kalau Quran walaupun tidak ditahu artinya tetap berpahala. Tetapi yang afdal dibaca itu terjemahannya, tidak usah dihafal. Bukan tidak penting, tapi dibaca saja biar sepintas. Nanti semua yang pernah dibaca dalam ilmu psikologi itu, semua yang pernah didengar, yang pernah dilihat, tersimpan di saraf memori kita.
Hanya tidak seluruhnya mampu kita reproduksi. Kenapa? Karena kita tidak mengulang-ulang. Kalau sering diulang, yang pernah dilihat selalu muncul itu. Bahkan bersifat otomatis. Nah itu cara menjinakkan jiwa kita. Karena jiwa kita itu dibayang-bayangi juga oleh sesama makhluk manusia, sesama kita yang bernama iblis. Jadi jiwa kita itu dibayang-bayangi terus oleh iblis sampai darah. Ini mengapa agama kita melarang kita memproduksi hasil gaji dan lain sebagainya yang tidak halal? Karena nanti kalau kita makan, dia akan menjadi zat-zat, menjadi hormon yang berinteraksi langsung dengan saraf-saraf kejiwaan kita, sehingga keluar masuknya napas kita yang memompa jantung, melahirkan aliran darah, selalu ada pengaruh yang tidak halal tadi itu yang kita peroleh. Tidak pernah lepas tuh. Itu. Jadi mulai dari sana. Makanya saya dan beliau Prof. Aris Munandar kalau menata guru-guru, kami biasa katakan laksanakan saja tugasmu dengan baik, tidak usah pikir yang tinggi-tinggi. Kalau Anda sudah wali kelas, itu lebih mulia daripada wali kota. Karena belum ada sejarahnya wali kota dipanggil, wali kelas dipanggil oleh KPK karena melaksanakan tugasnya sebagai wali kelas. Tapi kalau teruskan kisah sendiri, takut saya meneruskan. Jadi tidak usah terlalu sama-sama jadi mati nantinya. Wali kelas, wali kota, wali-wali yang lain mati semua. Itu. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Nah, pada akhirnya dapat kita klasifikasi, karena ini waktu kita singkat, bahwa jiwa itu ada 3 macam. Jenisnya dilihat dari aktivitasnya. Yang pertama, jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Apa ciri-cirinya jiwa yang sehat? Selalu bersyukur ketika mendapat rezeki rahmat, selalu bersabar ketika ditimpa musibah, optimis, berbaik sangka. Nah ini nanti melahirkan hormon-hormon yang itu tadi, dopamin, endorfin, itu yang melahirkan kaitannya dengan itu. Lebih ke hulu lagi, hormon itu muncul karena penghasilan kita halal. Itu loh hulunya. Itu. Jadi jiwa yang sehat, jiwa yang senantiasa bersyukur. Qalban syakir. Ada lagi badanan syakir. Saujatan, keluarga yang soleh-soleh. Itu semua melahirkan itu semua nanti anak-anak kita yang soleh. Nah itu. Yang kedua adalah jiwa, saya tidak mau bilang jiwa yang sakit. Tadi itu jiwa yang sehat. Yang kedua jiwa yang kurang sehat. Jiwa yang kurang sehat itu ciri-cirinya sering curiga, baik terhadap hal yang tidak perlu dicurigai, apalagi terhadap hal yang memang patut dicurigai. Kalau frekuensinya itu sering muncul, maka itu mendominasi jiwa kita, saraf-saraf kita, akhirnya mengaktifkan adrenalin, kortisol. Itu kita sering tidak berbaik sangka pada orang, melahirkan perilaku-perilaku yang tidak silaturahim dan lain sebagainya. Itu. Berjiwa pesimis, serba sedikit saja peristiwa mati bijak. Jadi biasakan itu istilah itu mati bijak. Diganti dengan astagfirullah, ganti yang ada pahalanya kalau diucapkan. Kalau mati bijak, nggak bisa diganti itu dengan yang lebih. Itu.
dan seterusnya datang. Yang ketiga adalah hati yang mati, jiwa yang mati. Ternyata ada jiwa yang mati. Jiwa yang mati itu cirinya dia tidak peka lagi, dia tidak rasakan lagi, dia tidak tahu lagi apakah yang dilakukan itu berguna atau tidak berguna. Pokoknya dia lakukan saja secara alamiah. Tidak ada niat, tidak ada perencanaan. Dia hidup secara alamiah. Nah, itu sebetulnya hati yang sudah mati itu. Nah, itu jadi kelompok-kelompoknya tadi. Yang terakhir hadirin sekalian, saya mau sampaikan karena waktu kita singkat, bahwa Nabi kita SAW itu yang diikuti oleh para sahabat, termasuk para ulama dan kita-kita semua, itu terutama di bulan puasa seperti ini, kalau beliau menyampaikan tausiah ceramah, dimulai dengan syukur, salawat, lalu menerangkan isinya, intinya. Beliau selalu menutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.